Pembalap Gresini Racing Inia Bastianini sejauh ini belum menerima tim order dari Ducati dalam membantu Francesco Bagnaia meraih gelar juara dunia MotoGP 2022. Inia Bastianini pada paruh kedua musim ini terbilang tampil agresif dan kerap menekan Francesco Bagnaia di lintasan. Pertarungan terakhir dari kedua pembalap terjadi pada saat balapan MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Bastianini di pertengahan lomba sempat beraksi dengan menyalip Bagnaia yang sedang berada di depannya. Namun Bagnaia berhasil mengambil kembali tempatnya dan membawa Bastianini terjejer ke belakang. Meskipun begitu, pertarungan antara kedua pembalap mendapatkan respon negatif dari petinggi Ducati. Bos Ducati, David Tardosi, kedapatan menghampiri garasi Gresini Racing dan bertemu para petinggi di sana. Banyak kabar yang menyebutkan Tardosi geram dengan ulah Bastianini yang membahayakan posisi Bagnaia. Pasalnya, Bagnaia sedang mengincar poin penuh untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia MotoGP. Di sisi lain, Francesco Bagnaia memasang target sederhana pada MotoGP Thailand 2022, yakni tampil bagus dan jangan bikin blunder. Francesco Bagnaia ingin menebus kesalahan fatal pada penampilan terakhir di MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Bagnaia harus rela pulang dengan tangan hampa setelah terjatuh pada lap terakhir. Hasil ini memutuskan tren bagus yang dibangun Bagnaia dalam 5 balapan sebelumnya ketika dia mencetak 4 kemenangan dan 1 hasil runner-up. Ketertinggalan di klasemen yang sudah dipangkas Bagnaia menjadi 10 poin kini melebar lagi setelah Quartararo mendapatkan 8 poin ekstra di Jepang. Kini MotoGP Thailand akan menjadi salah satu agenda balapan dari 4 Grand Prix tersisa musim ini. Bagnaia sendiri berpeluang menghadapi tantangan yang sama, menyusul cuaca buruk yang diprediksi turun saat akhir pekan lomba. Bagnaia tidak malu untuk mengakui bahwa musim ini dia memang mudah kehilangan feeling ketika melaju di atas lintasan basah. Kendati demikian, bukan berarti Bagnaia menyerah. Saya senang bisa kembali balapan di Thailand, ucap Bagnaia. Atmosfer di sini selalu luar biasa dan pastinya akan ada banyak penggemar yang mendukung kami. Sepekan setelah GP Jepang kembali ke trek akan membantu saya melupakan hasil balapan hari Minggu kemarin. Akhir pekan ini kami dapat mengikuti jadwal secara normal karena tidak seperti di Motegi, jadwal akan kembali normal. Tambah pembalap berjuluk Peko itu. Cuaca buruk di Jepang membuat pembalap MotoGP hanya mendapatkan 2 sesi latihan bebas dari seharusnya 4 sesi. Kami akan bekerja keras mulai Jumat dan berusaha untuk siap pada balapan yang kemungkinan akan berlangsung dengan lintasan basah, kata Bagnaia. Saya bertekad untuk tampil dengan baik dan tidak ingin membuat kesalahan lagi, imbuhnya. MotoGP Thailand akan berlangsung di sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand pada akhir pekan ini tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo merasa kesal setelah hanya mampu mengamankan finish ke-8 di MotoGP Jepang pada minggu kemarin. Sang pembalap Yamaha datang ke Motegi berbekal keunggulan tipis 10 poin atas Francesco Bagnaia. Usai balapan, El Diablo memperbesar jarak menjadi 18 poin, ditunjang faktor kegagalan finish Peko pada lap terakhir. Sementara itu, Alex Espargaro hanya mampu mengamankan posisi ke-16 setelah kru Aprilia melakukan kesalahan dengan RSGP miliknya. Problem mapping saat lap pemanasan memaksa Spaniard berganti ke motor kedua. Walau menyambut baik raihan yang dipetiknya di MotoGP Jepang, Quartararo kecewa lantaran tak dapat melakukan overtaking sepanjang perlombaan. Andai saja bisa menyalip lawan-lawannya, dirinya yakin berpeluang tembus 5 besar. Dengan semua keadaan dan dengan apa yang terjadi, tentu saja saya akan mengatakan lebih baik mengambil 8 poin daripada kehilangan 8 poin, ucap pemuda asal Prancis itu. Di satu sisi bagus, tetapi membuat frustasi di sisi lain, karena saya merasa potensi kami bukan untuk bertarung dengan Jack, pastinya dia berada di level berbeda hari ini. Namun untuk bertarung dengan Marc Marquez, Miguel Oliveira adalah mungkin, tapi saya tidak bisa menyalip sama sekali. Saya di belakang dan kami berkendara dengan cara yang sama sekali berbeda dengan pembalap lain. Guna mengejar ketertinggalan dari grup depan, Quartararo berupaya keras meningkatkan kecepatan di sektor 2, 3, dan 4 sirkuit. Sayangnya El Diablo kalah banyak saat melintas sektor pertama. Ini membuat frustasi karena saya bisa melaju lebih cepat, tetapi ternyata tidak, tuturnya.
Kami juga melakukan beberapa kesalahan ketika mengubah satu hal sebelum balapan, bukan ban, tapi sesuatu yang membuat kecepatan kami sedikit lebih lambat. Tak merinci apa perubahan yang berubah ketidakberhasilan tersebut, Quartararo mengakui adalah sebuah kesalahan bagi Yamaha karena mengabaikan ban hard. Terbukti kompon itu membawa Jack Miller ke podium tertinggi. Tentu saja saya melihatnya, saya berpikir cara mereka berkendara sangat cepat dan juga ban belakang hard adalah ban yang tepat, ucapnya. Beberapa pembalap yang memakai ini tampil dengan baik, tapi saya dikejutkan saat berada di belakang Maverick Viñales. Dia tidak punya kecepatan yang bagus, tapi saya terjebak dan saya tidak bisa menyalipnya. Ketika disinggung perihal tersingkirnya Bagnaia, Quartararo mengungkapkan dirinya mendengar suara saat pembalap Ducati ini jatuh dari motornya di tikungan 3. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi saya mendengarnya jatuh. Saya kira dia jatuh tidak begitu jauh dari saya, kata pembalap nomor 20 tersebut. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez angkat bicara soal rivalitas adem antara tiga pembalap yang sedang berburu gelar juara MotoGP musim 2022. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro seharusnya bersaing dengan ketat setelah hanya dipisahkan 17 poin dalam perburuan gelar juara MotoGP. Akan tetapi hampir tidak ada ketegangan yang bisa dirasakan dari ketiga penantang gelar di atas. Quartararo dan Espargaro lebih sering terlihat seperti seorang adik dengan kakaknya. Adapun Bagnaia tidak pernah menunjukkan reaksi berlebihan ketika menerima konfrontasi dari rival-rivalnya. Kondisi ini kontras dengan drama yang biasa dihadapi penggemar MotoGP. Kisah legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang baru saja pensiun adalah contoh termudah. Kesuksesan Rossi mengorbitkan namanya sendiri dan MotoGP tidak terlepas dari persaingan sengit yang melibatkannya di dalam maupun di luar lintasan. Sepanjang karirnya, Rossi telah menciptakan banyak figur antagonis seperti Max Biaggi, Seth Gibernau, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap bintang terakhir dari zaman para alien pada MotoGP, sepakat bahwa rivalitas di antara pembalap top kini terlalu hambar. Juara dunia 8 kali tersebut tak serta-merta mengungkit soal tidak adanya perseteruan di antara para pembalap. Sorotan Marquez lebih tertuju kepada minimnya duel yang terjadi di lintasan. Bagaimanapun, rivalitas yang diterima penggemar adalah rivalitas yang tercipta secara natural dan bukannya drama yang diatur sebelumnya. Persaingan ini sedikit mengingatkan saya dengan rivalitas saya bernama Andrea Dovizioso, kata Marquez dilansir dari Motorsport. Saya punya hubungan baik dengan Dovizioso, dengan senyuman, tetapi Anda bisa merasakan tensinya. Buenarolismo atau aura positif yang hadir saat ini terjadi karena kami tidak mengalami duel yang nyata di lintasan, duel pada lap terakhir. Komentar Marquez ada benarnya jika berkaca dari ketegangan yang hadir dalam dua balapan terakhir. Sayangnya duel sengit yang terjadi tidak melibatkan sosok yang diharapkan, melainkan hanya Bagnaia dan si kuda hitam Inia Bastianini. Bastianini masih seperti tamu yang diundang karena peluang yang relatif kecil dalam perburuan gelar MotoGP musim ini. Alhasil, rasa penasaran malah terarah ke musim depan ketika Bagnaia dan Bastianini menjadi rekan tim di Ducati. Adapun ketika hanya berbicara trio Bagnaia, Quartararo, Espargaro, balapan di antara ketiganya lebih banyak diwarnai adu konsisten dalam ritme. Hanya insiden antara Quartararo dan Espargaro pada GP Belanda yang menjadi pembeda walau tidak ada drama susulan. Akan tetapi, Marquez sadar bahwa saat ini dia tidak berada dalam posisi untuk melakukannya. Krisis yang terjadi di Honda serta cedera yang mendera membuat Marquez membidik tahun depan untuk misi mengejar gelar juara selanjutnya. Seperti yang dibilang Mick Doohan, perang mental terbaik terjadi di trek.
Ketika Anda mengalahkan mereka, mereka bisa tampil seperti yang mereka mau, tetapi pada akhirnya mereka akan tetap kalah. Saya jauh dari level itu sekarang, tetapi dari sudut pandang saya, sulit untuk memahami taktik apa yang mereka ambil. Saya melihat Peko percaya diri. Fabio tahu mereka bangkit dari ketertinggalan dan situasinya akan rumit, tetapi dia mendapatkan tantangan lebih besar dari apa yang dia miliki. Dan Alex adalah pesaing yang tidak memiliki tekanan, yang mana merupakan masalah yang bisa diterima. Dia melepas semua tekanan dari pundaknya karena dia sudah tampil sangat bagus dengan posisinya saat ini. Pungkas The Baby Alien.